ketika seorang polisi berpangkat tinggi terlibat korupsi yang menyebabkan kehancuran bagi banyak keluarga. Tak ada yang menyangka bahwa balasan dari Allah akan datang dengan cara yang begitu mengerikan dan tak terduga. Ribuan ular King Cobra muncul dari bawah tanah untuk menuntut balas. Namun di balik tragedi itu, tersembunyi sebuah rahasia yang jauh lebih mengerikan tentang siapa sebenarnya yang mengirim ular-ular tersebut. Akankah masyarakat menemukan kebenaran? Atau justru keadilan ilahi akan berbicara lebih keras daripada suara manusia? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya. Sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan ini, marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di hari akhir. Gerakkan jari Anda untuk like dan subscribe channel ini. Share, like, dan subscribe Anda sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Hari ini, saya akan membawakan kisah nyata berjudul Ribuan Ular King Cobra Memakan Jasad Polisi Korupsi. Sebuah kisah penuh pelajaran tentang ketamakan manusia dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dielakkan. Simak kisah ini sampai akhir. Semoga menjadi cermin bagi kita semua. Desa Sumber Rejeki. Dahulu, desa ini dikenal sebagai permata hijau di kaki gunung. Airnya jernih, sawahnya membentang luas. Orang-orang hidup dengan sederhana, namun penuh keberkahan. Namun segalanya berubah. Ketika seorang polisi berpangkat tinggi bernama Komisaris Jaya datang dengan proyek bendungan besar, ia berjanji, desa ini akan lebih makmur, lebih maju, lebih sejahtera. Namun siapa sangka, di balik senyum manisnya tersimpan kerakusan yang mengerikan. Semua anggaran disunat, material murahan dipakai, proyek dijalankan asal-asalan, tanah mulai retak, air kering, sawah mati. Di sebuah sore yang mendung, Pak Ahmad, seorang petani tua, berdiri di tengah sawah kering bersama cucunya, Bayu. Dengan wajah penuh gurau, Pak Ahmad berkata, "Air sekarang lebih mahal dari minyak goreng, Yu. Mau masak air, malah air yang masak kita." Bayu terkekeh kecil, suasana getir bercampur tawa kecil. Namun jauh di dalam hati, semua warga mulai bertanya-tanya. Apakah azab sedang mendekat? Peringatan dari Bu Nurma. Bu Nurma, seorang guru mengaji yang dihormati di desa, datang menemui Komisaris Jaya saat acara peresmian proyek bendungan. Dengan suara lembut, beliau berkata, "Pak Komisaris, dunia ini hanya sementara. Harta tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Takutlah pada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Komisaris Jaya tersenyum sinis. Dengan nada meremehkan, ia menjawab, "Harta? Saya butuh hidup mewah, Bu Nurma, bukan hidup miskin seperti kalian." Warga hanya bisa menunduk. Di sela-sela kerumunan, Dito, seorang mahasiswa dari desa itu, berbisik kepada Bayu, "Kalau orang rakus, nanti di surga dikasih sendok panjang buat ngupil sendiri." Bayu menahan tawa. Senyum kecil tersungging di bibir warga lainnya. Namun hati mereka tetap bergetar. Malam penuh tanda. Malam itu, langit gelap pekat. Petir menyambar keras. Hujan deras mengguyur bumi yang retak. Pak Ahmad tidur gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Ribuan ular, berwarna hitam mengkilap, keluar dari perut bumi, mengerumuni seseorang. Pak Ahmad terbangun dengan keringat dingin. Tiba-tiba, Bayu yang tidur di sebelahnya terbangun sambil berbicara dalam tidur. "Kobra, datang. Kobra lapar." Pak Ahmad beristighfar keras. "Astagfirullahalazim. Lindungi kami ya Allah." Puncak kezaliman. Hari yang dinanti tiba. Komisaris Jaya kembali datang ke desa dengan iring-iringan mobil mewah.
Ia berdiri di atas podium sederhana, mikrofon di tangan, membanggakan diri. Dengarkan baik-baik, sayalah yang menyelamatkan desa ini. Tanpa saya, kalian tidak akan pernah maju. Belum selesai ia berbicara, tiba-tiba bumi berguncang hebat. Retakan besar menganga di tanah. Warga berteriak, anak-anak menangis. Dari dalam tanah, muncul ribuan ular king cobra. Dengan kepala tegak, mata merah menyala. Komisaris Jaya terpaku, tubuhnya gemetar. Kakinya seolah tertancap di tanah. Azab di depan mata. Satu persatu ular itu melilit tubuh Komisaris Jaya. Ia berteriak, "Tolong! Saya ini pejabat. Saya ini orang penting." Namun ular-ular itu tidak peduli. Mereka seperti dikendalikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Dalam hitungan menit, tubuh Komisaris Jaya menghilang. Tersisa hanya topi dinasnya, teronggok di tanah, basah oleh darah. Bu Nurma beristighfar keras. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua warga hanya bisa menyaksikan dengan wajah pucat. Tak berani mendekat. Tak mampu berbuat apa-apa. Rahasia di balik ular. Beberapa hari kemudian, Dito menemukan sebuah catatan tua di rumah Pak Ahmad. Dalam catatan itu tertulis, "Dulu, desa ini dijaga oleh wali Allah. Siapa yang berbuat zalim akan dihukum oleh tentara dari dalam bumi. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang setia pada keadilan." Pak Ahmad membaca sambil tersenyum getir. Kalau tahu ular bakal datang, tadi saya pasang pagar keliling rumah pakai sosis. Semua tertawa dalam kelegaan. Namun di balik tawa itu, ada tangisan syukur. Allah telah menegakkan keadilannya, kehidupan baru. Setelah kejadian itu, desa Sumber Rejeki berubah. Tanah menjadi subur. Air mengalir jernih. Sawah kembali hijau. Anak-anak kembali tertawa. Bu Nurma mengumpulkan seluruh warga di masjid desa. Dengan penuh haru, beliau berkata, "Mari kita sujud syukur. Bersihkan hati kita. Tegakkan keadilan. Takutlah pada Allah, karena balasannya nyata dan pasti." Semua warga bersujud. Air mata mengalir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman, bahwa Allah tidak akan membuat mereka ditelan bumi?" QS An-Nahl 45. Beberapa hari kemudian, saat Pak Ahmad dan Bayu bercocok tanam, Bayu menemukan sesuatu, sebuah telur raksasa, berwarna hitam berkilau. Dengan polosnya, Bayu berteriak, "Kakek, ini telur kobra atau telur ayam ya?" Pak Ahmad sambil tertawa terbahak menjawab, "Kalau sebesar ini mungkin telur dinosaurus." Bayu. Semua warga yang mendengar pun tertawa lepas. Tawa yang penuh syukur. Tawa yang penuh harapan. Tawa yang menandai babak baru bagi desa Sumber Rejeki.